Tapi itu cuman bayangan apa terlihat wajahnya seperti apa? Terlihat nggak? Enggak kelihatan. Cuman bayangan hitam, gitu ya. Hitam manusia gede itu kan hitam. Ya ada yang bilang itu buto, Betul. ada yang bilang itu genderuwo kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi di channel kesayangan kita, Gibah Hantu. Malam ini kami kedatangan narasumber dari Kaliwungu. Sampai direlain hujan tadi ya. Hujan ya Mas ya? Hujan deras banget ya. Hujan dibela-belain untuk datang ke tempat kami. Ingin berbagi cerita mistisnya. Mungkin langsung saja kita perkenalan. Boleh perkenalkan Pak? Ya, perkenalkan, nama saya Andi, pekerjaan wira swasta di Biro Jasa. Keningatan hadir di acara Gibah Hantu itu. Sebelumnya saya melihat channel tersebut dari rekan-rekan kami di lapangan. Oke. Ya. Ternyata sudah ramai juga yang melihat. Nah, terus saya mencari informasi terkait apa untuk channel Gibah Hantu itu. Ternyata rekan saya, teman itu ada yang tahu untuk dikasih nomor. Terus saya berminat untuk berbagi cerita ya. Hadir untuk berbagi cerita pengalaman. Ya awalnya sih ya adalah pengalaman suatu penampakan. Ya. Itu awal mulanya gimana itu? Awal mulanya tuh nggak direncanakan. Tadinya ya nggak pernah mancing. Ya. Oh itu posisinya lagi mancing ya, berarti. Posisinya penampakan itu waktu mancing di malam hari. Itu sebelum terjadi tahun berapa itu? Ya kira-kira tahun 2018-an. Oh 2018. Ya, 2018. Itu yang suka mancing itu orang tua saya. Oh, yang suka malah orang tuanya. Awalnya gitu. Orang tua saya itu mancing, suka mancing. Berarti diajak ya? Iya. Orang tua saya itu suka mancing. Dia berpartner dengan saudara Pak D, kakaknya. Okay. Itu sering mendapatkan, kalau malam itu sering mendapatkan ikan kakap putih. Ya. Itu mancing ditambak. Berangkatnya sore hari, nanti pulangnya tuh pagi dini hari. Itu sering mendapatkan ikan kakap putih. Semenjak itu bapak saya tuh mengajak saya dan saudara-saudara yang lain dan tetangga biar tahu seruan mancing kayak apa. Soalnya kan kemarin-kemarin dapatnya besar semua ya. Sering ya. Sebelum mengajak saya tuh kalau berangkat pulang tuh sering mendapatkan ikan. Tuh enggak 1-2, kan sampai 4, 5, 6. Dengan keseruan itu jadi penasaran. Yang tadinya belum pernah mancing tertarik untuk ikut ya. Kalau dipikirin kan kalau malam itu kan untuk waktu istirahat. Iya. Tapi itu menantang. Menantang banget. Itu berarti pengalaman pertama kali itu? Pertama kali. Tadinya nggak pernah namanya suka mancing malam-malam tuh. Ya itu tadi dipikir kenapa kok mancing kok malam-malam. Malam itu kan buat istirahat. Mending tidur ya. Lebih baik istirahat tidur. Gitu. Terus kemudian ya nggak direncanakan, nggak ada acara. Terus ketika berarti pas hari apa itu? Hari Kamis lah. Tapi nggak tahu itu Kamis
apa Kamis Wage apa iya Wage tuh nggak tahu, kita nggak melihat yang pastinya iya, Kamis lah, Kamis malam Jumat itu. Nah, terus Bapak sama Pak D persiapan, terus aja ayo Andi mau ikut gak mancing, langsung wah boleh juga ya Pak. Kemarin kok sering dapat banyak, terus saya ya coba Pak saya ikut. Terus saya ngajak tetangga, ayo mau ikut gak untuk mancing bareng sama itu bapakku sama Pak D. Oh lah, terus gimana persiapannya? Udah tinggal berangkat aja. Nah, ini pancing sudah disiapkan, punya bapak saya sama Pak D apa udah banyak. Nah, cukup. Itu berapa orang itu waktu itu? 5 orang waktu 5 orang. Iya. 5 orang berangkatnya naik sepeda ontel. Sepeda ontel. Yeah. Oh, oke. Itu sepedanya ya sepeda kuno itu. Oh, itu dari jaraknya cukup jauh dari rumah jenengan sampai tempat mancing. Lokasi mancing itu kurang lebih ada 5 km itu. Jarak 5 km mancing berangkat malam digoes. Kita sambil olahraga malam ya. Padahal goes itu waktu itu belum seramai tahun-tahun ini. Nah, ketika itu berangkat dari rumah itu kita melihat itu apa bulan purnama, bulan apa terangnya bulan. Kalau mungkin kalau bulan itu nggak terang kita gagal untuk berangkat. Kebetulan bulan cuaca pas mendukung ya. Iya, cuaca mendukung, bulannya terang. Kan cerita dari Bapak itu kalau mancing ikan kakap putih di tambak tuh kalau waktu bulannya terang itu banyak ikannya. Nah, terus setelah maghrib kita sholat dulu, setelah sholat terus apa persiapan lalu berangkat bareng-bareng 5 orang tersebut. Terus sebelum sampai ke lokasi ada warung kopi. Nah, kita untuk beli persiapan bekal, ya. Persiapan bekal dulu. Bekal untuk nanti kita tempur malam itu. Untuk soalnya kan sampai pagi itu. Iya, sampai pagi kan kita beli rokok, beli kopi, cemilan gitu toh. Kita kopi. Ya kita ngobrol-ngobrol dulu. Sambil ngobrol terus nunggu apa isaan dulu, terus pada isak kita lanjut ke lokasi yang dituju. Dalam perjalanan tersebut kita banyak janggalan-janggalan. Ya, janggalan pertamanya apa sepedanya apa kejeblos apa itu apa jalan bergelombang terus janggalan-janggalan itulah ya. Terus dalam tengah perjalanan itu sudah kita firasatnya nggak enak. Wah, ya sudah suasananya beda. Dari saat itu sudah menjelang ke jam-jam 8, jam setengah 9 itu sudah nggak rasakan nggak enak. Ternyata emang dalam perjalanan itu di apa tengah-tengah perjalanan itu ada tambak yang banyak tumbuhannya apa tumbuhan turi ya. Pohon turi ya. Pohon turi itu banyak pohon turi di situ. Nah, sesampainya di situ tuh saya nyantai aja sambil ngobrol sambil berjalan kan itu. Kan itu gelap-gelapan, udah gelap itu. Gelap-gelapan. Ada yang pakai senter, yang depan tuh pakai senter. Itu posisinya sepi ya, cuman berlima aja. Berlima ya. Itu berlima emang jam segitu nggak ada sama sekali kan itu. Ya mungkin hanya lampu-lampu apa di apa di tambak-tambak ya. Yang ada gubuk-gubukan itu kan ada lampu, cuma hanya itu aja sepi. Terus ketika melintas yang tambak banyak apa pohon turinya tuh sudah apa ya menurut saya yang tahu terdengar tuh karena saya berboncengan. Nah, itu berboncengan kirain yang dengar itu cuma 2 orang. Itu posisinya 2 orang itu di tengah-tengah. Kan beriringan dari depan terus belakang dan belakangnya. Nah itu terdengar apa itu? Wanita tertawa. Itu. Padahal itu belum sampai ke lokasi mancing. Iya ya? Belum itu, jadi ketawain. Tawa, dengar tertawa. Itu suaranya terdengar jelas itu. Jelas. Nah,
belum sampai ke lokasi tujuannya aja udah disambut dengan suara ketawa. Ini saya kalau ingat ini rasa merinding ini. Ya, itu rasa merinding. Terdengarnya suara ketawa wanita apa cowok itu? Wanita. Wanita ya. Iya. Tapi penampakannya nggak terlihat, cuma suara ya. Ya itu. Waktu itu gitu lah. Kok nggak ada orang tapi ada suara wanita kan gitu kan. Tapi tetap dilanjut. Lanjut. Ya. Terus lanjut, tapi agak kencang. Yang depan goyesnya lebih kencang. Terus saya mereda, ya sedikit takut lah. Tenang, cuma sekedar suara kan. Ya. Terus sampai berjalan. Terus sudah sampai ke lokasi, itu sekitar ya jam 9:30 lah. Jam 9:30, terus kita bergabung. Full di situ toh bergabung, terus kita mengeluarkan pancing-pancing yang siap, perlengkapan ya, yang mau terus sambil kita mempersiapkan itu kan kami semuanya tuh menanyakan tadi perjalanan tadi itu. Masih heran ya, masih heran. Itu apa tadi yang ketawa kan itu gitu. Terus tanya, tadi pada dengar suara perempuan gak ketawa, toh gini ki gitu toh. Loh, ternyata dengar juga toh. Ternyata semua dengar. Iya, terdengar. Semua dengar. Iya, semua dengar. Tapi yang depan itu kan Bapak sama Pak Ade mungkin udah biasa ya. Ya tadi bilangnya Bapak tuh ya emang di situ ada gitu. Tapi kita udah biasa. Nggak merasa takut atau apa. Ya bagi saya juga pertama kali ke situ ya kaget kan. Berarti tempat tujuan Anda itu sering dijadikan tempat spot-spot mancing berarti? Ya, spot mancing itu 2 orang itu Bapak saya sama Pak D. Kan sering di situ berarti. Sering di situ. Karena kan sebelumnya ngajak saya dan tetangga itu kan dapatnya besar-besar ya. Sering dapat di situ lokasi. Terus pada wah. Lah terus setelah dengar kuno gimana? Ya takut toh. Sampai redok agak sedikit goesnya kencang kan gitu. Agak sedikit kencang gitu. Merinding. Terus wes kita sudah fokus, ayo lanjut aja mancing. Nah, terus Bapak sama Pak De mengarahkan, tuh kalian bertiga mancing sini kan gitu. Terus Bapak sama Pak De agak mencar kan gitu. Tapi masih kelihatan. Masih terjangkau kelihatannya. Mungkin ya 10-15 meter lah kurang lebihnya kan di situ masih terjangkau. Nah, kami bertiga itu jenengan bertiga itu masih pemula semua berarti? Pemula. Baru pertama kali ya? Sebelumnya belum pernah, karena dengan tadi sering mendapatkan ya. Akhirnya mancing kan. Mancing di situ. Ya sambil ngobrol, sambil kita ngerokok, sambil kita makan bekal itu. Itu pertamanya umpannya dimakan, tapi waktu diangkat umpannya lepas nyangkut di itu kayu-kayu ranting-ranting itu pertama. Terus teman saya, nah umpannya dimakan itu sama nyangkut juga yang satu juga, tiga-tiganya sama nyangkut semua berarti. Nyangkut semuanya. Mungkin karena baru pertama kali jadi belum menyesuaikan, belum bisa ya. Terus berjelang gitu larut malam ikan semakin bermunculan. Kelihatan itu pada naik ya. Iya. Kan kalau yang pengalaman tuh kalau ikan sudah sering bermunculan, ikan berkumpul. Itu pasti akan makan umpan. Tapi ketika ikan bermunculan
kok umpamanya malah justru nggak makan. Yang tadinya nggak bermunculan malah dimakan. Nah, ikan bermunculan tapi umpan nggak dimakan. Terus ya kita kami bingung bertiga ya? kan bingung. Apanya yang salah? Ini apa gitu. Tadi nggak ada munculan ikan dimakan umpannya. Tapi hasilnya nyangkut. Terus kan pada berpikir ini ada apa toh? Gitu. Ikannya banyak tapi nggak mau makan kan gitu. Penasaran toh? Sudah kita fokus, lanjut kita mancing. Nah, terus agak geser, agak yang beda posisi, agak ke geser ke sebelah sana ke timur. Yang satu agak rengga, tadi kan merapat bertiga, itu agak geser. Terus yang satu itu pancingnya tuh dimakan? Dia diletakkan. Enggak dipegang. Enggak dipegang. Terus dia merapat. Jadi dia ngobrol. Aku tuh masih berpikiran ikannya banyak bermunculan, tapi nggak ada yang mau makan gitu. Sedangkan tadi awal-awal nggak ada yang ada ikan. Iya, ada ikan bermunculan, tapi umpannya dimakan. Gitu. Terus akhirnya yaudah kita sabar dulu. Nah, kita nunggu. Terus jelang itu teman saya merasakan apa itu? Hembusan angin dingin. Ya emang anginnya biasa, tapi ini rasanya beda. Beda ya. Wah, rasanya enggak. Kok semakin kenceng? Nah, semakin dingin nih rasanya gitu. Terus yang satu dipanggil. Di sana gimana? Kamu rasa dingin enggak? Nah, kan yang sebelah agak berat itu kan saya dan teman saya. Nah, itu si Andi, teman saya bilang, iya, tapi aku tenang gue, dingin. Terus semakin lama itu rasa dinginnya itu dingin sama bulu, iya, semakin dekat itu bulu itu tuh berdiri, rasa merinding gitu loh. Ada perasaan takut ya? Iya, mengkarak gitu loh rasa. Wah, kok tiba-tiba kok ngerasa beda nih dingin sama mengkarak gitu. Sama merinding. Iya, merinding. Terus sampingnya itu ikan semakin banyak bermuncul gitu toh. Ya suaranya tuh kalau ikan besar kan dup. Iya. Itu kan bericik itu suara air ya. Bermunculan. Terus ya kita kan fokus di pancingnya itu toh, sama lihat ikan gitu loh. Terus ketika teman saya tuh yang di samping sebelah sana yang tadi pancingnya diletakkan itu melihat ke arah barat. Di situ kan ada gubuk gitu loh, ada rumah-rumahan gitu, rumah kayu jaga. Ya buat tambak biasanya. Yeah. Oh iya. Tuh melihat di situ karena itu kan padang bulan. Melihat situ tuh tadinya kan dia kelihatannya kan padang kan gitu. Walaupun ada lampu sente sorot, lampu ya 5 watt itu kuning. Itu kok kelihatan gelap. Taunya kan mungkin kan gitu pohon itu. Terus semakin dilihat kelihatan besar. Bayangan itu tambah besar, Pak? Iya, semakin besar gitu. Terus merapat. Coba kamu ngadep ke samping. Kan samping saya tuh gubuknya. Dan apa? Ada apa toh? Wes lihat ke atas. Wah, yui beneran nih. Wah, sosok besar ya gitu. Wah, udah agak ketakutan gitu toh. Yang satu istighfar gitu. Tapi teman Anda yang satunya lagi melihat nggak sosok tersebut? Dia nggak mau lihat. Nggak mau lihat. Ya, tapi bilangnya istighfar gitu loh. Terus setelah sedikit agak geser, saya bilang gitu. Agak geser. Terus lama kemudian teman saya juga akhirnya penasaran. Lihat juga. Melihat. Wah, jadi ya bayangannya
wah ini mesti penunggunya iki. Tapi itu cuman bayangan apa terlihat wajahnya seperti apa, terlihat nggak? Nggak kelihatan. Cuman bayangan hitam, gitu ya. Hitam manusia gede itu kan hitam. Ya ada yang bilang itu buto. Ada yang bilang itu genderuwo kan gitu. Wah ini buto ini mesti. Buto orang bilang gini. Berarti bapak saya sama anak kan nggak tahu. Sudah kan jaraknya jauh ya. Gitu. Ya terus tahu itu. Terus orang bertiga apa teman ya tetangga itu toh sama saya agak dari gubuk agak geser gitu. agak menjauh gitu toh. Terus lama-lama yang satu tuh tadi nggak mau lihat, dia lihat tuh posisinya ada duduk. Oh, seperti manusia, iya sosoknya duduk di gubuk gitu. Dia ada lemperan duduk, tapi besar gitu toh. Habis itu ya kita fokus lagi. Tapi waktu itu Anda dan teman-teman nggak teriak gitu? Nggak teriak, cuma ya itu yang satu banyak-banyak istighfar gitu. Istighfar. Ya kita harus istighfar. Jenengan nggak inisiatif, ayo kita gabung ke bapak aja biar aman gitu? Nggak, belum. Waktu itu masih berani ya? Belum. Oke. Ya, belum apa punya pikiran untuk ya. Terus itu masih lanjut berarti mancing. Ya. Terus jelang itu kita fokus dulu mancing. Tapi sosok itu masih ada. Masih posisinya duduk. Tapi jaraknya agak jauh. Itu juga nggak bersuara, cuman diem aja. Iya, diem aja. Diem nggak bersuara. Pokoknya sosok itu gede besar, diem di situ. Kita fokus. Terus lama-lama kita fokus itu kan pintu gubuk itu kan terkunci gembok. Itu bisa digedor. Oh, digedor. Bisa buka tutup itu gedor. Padahal posisinya terkunci itu ya. Gembok. Itu terdengar jelas suaranya. Jelas. Duer. Terus lah baru setelah ada duer itu lari itu bapak. Tapi lari. Bapak dan Pak D itu masih nggak tahu ya? Nggak tahu. Karena jaraknya jauh. Terus sampai lari ada apa? Nah ternyata bapak saya tuh sama dia benar sudah tahu ternyata. Makanya dia apa ya? Niat diem aja ya. Diem gitu. Nah, itu setelah pintunya digedor, gedornya 3 kali. Duer. Terus bertiga lari merapat ke bapak. Menyusul bapak sama Pak D. Terus ya itu yang sosoknya tadi yang kelihatan tinggi besar duduk. Terus lama-lama kita fokus mancing, terus itu menggedor pintu yang gubuk tadi. Iya, pintu gubuk itu. Padahal itu kan posisi terkunci. Nah, kan di situ kan anehnya di situ. Nah, ketika gedor itu 3 kali bunyi. Duer. Keras banget itu. Keras itu. Ya. Duer. Nah, setelah gedoran itu kami bertiga ketakutan. Ayo, kita nyusul bapak sama Pak D kan gitu. Kita lari. Pancing masih tertinggal itu. Oh, pancing ditinggal. Pancing masih tinggal. Soalnya panik, ketakutan. Nah. Karena satu lihat sosok yang tinggi besar belum pernah kita lihat ya. Terus kedua, pintu tadinya terkunci bisa buka digedor-gedor. Nah, itu menjadi lari. Dia nyusul bapak ya bilang, "Pak, mancingnya tak tinggal di sana. Lihat ada apa? Ada sosok hitam, Pak. Menggedor-gedor pintu. Terus bapak saya tuh sebenarnya tahu, makanya dia
niat diuji ya. Ya mungkin kan. Coba dia berani nggak, takut nggak gitu. gitu. Oh Pak, berarti aslinya sudah tahu. Sudah ya? tahu ya. Oh, mungkin karena sudah terbiasa, Pak. Ya udah tahu emang di situ ada penunggunya. Okay. Nah itu ada penunggunya. Terus bapak saya yaudah nanti pancingnya diambil kita pindah. Kan itu. Ambil pun itu ditemenin sama bapak. Ya, sama bapak ya, kami bertiga ngikutin dari belakang. Tapi setelah mau diambil itu sosoknya masih ada nggak? Udah nggak ada. Ya. Ya kalau menurut bapak itu sebenarnya tidak suka kalau tambak itu dipancing. Oke. Gitu. Tapi itu ketika bapak sama Pak D mancing kok aman dapat gitu loh. Oh mungkin karena Anda baru pertama kali perkenalan mungkin. Nah, bisa jadi kalau bapak saya sama Pak D mungkin udah kenal bau udah jadi member sana mungkin udah ya registrasi member kalau ya, berarti itu. Setelah itu pancingnya diambil pindah posisi lain. Terus bapak manggil Pak D, udah kita pindah ke arah ke selatan. Ya, Pak, dari tambak itu mungkin tiga kota. Ada tiga kota tambak. Ya, tambak kita ke selatan. Nah di situ juga kita perjalanan enggak tahu toh. Kita jalan biasa. Ya sambil cerita. Wah, kayak pengalaman mancing pertama kali ditakutin. Aneh-aneh dari yang tadinya berangkat sudah ada suara mancing terlihat sosok tinggi besar sampai menggedor-gedor pintu yang terkunci itu. Waduh, seru kan gitu. Nah, yang satu itu masih itu agak trauma, diem itu. Terus suruh bapak itu baca sebisanya lah. Ya sebisanya ada, nggak usah dipikirkan. Terus pokoknya yang tadi ya sudah gitu loh. Ya mungkin dianggap perkenalan. Ya. Nah, gitu. Oke, akhirnya lanjut jalan. Terus dalam perjalanan itu kaget. Apa itu? Suara ya? Angin di ya kalau suaranya kayak itu air dipukul. Oh. Dipukuli. Blak gitu loh. Sempat berhenti. Itu dengar semua itu berlima. Iya. Itu sampai apalagi kayak ini ya. Apalagi gitu kan gitu. Terus pas itu dilihatin itu buntut buaya putih. Oh, ekor buaya. Iya. Ekor tapi dilihat ekornya enggak kelihatan. Badannya enggak. Ya, berarti cuma ekor. Iya. Itu jadi kayak ya ekornya tuh bergerak-gerak itu loh. Oh, iya bergoyang-goyang menyalakan air itu. Tapi terdengar kayak itu Kak dipukul-pukul ya. Itu. Iya, Itu apa itu? Sosok ekor buaya putih. Iya, dilihatin ekornya aja. Tapi enggak kelihatan. Warnanya putih. Padahal itu ditambak. Enggak ditambak. Oh, enggak ditambak. Di sungainya karena itu kan tambak dekat dengan Sungai Kaliblorong. Oh, Sungai Blorong. Oh, berarti buaya itu di Sungai Blorong. Yang terkenal itu sungai itu kan terkenal angker ya. Kan itu. Berarti di sungai Anda berlima dilihati sesosok ekor buaya putih. Itu lihat semua itu. Lihat semuanya. Pada waktu itu lari atau gimana itu? Ya, karena di situ ada bapak dan Pak D. Mungkin terbiasa ya? Ya, ditenangkan. Udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Biasa. Kan gitu. Tapi kan yang namanya yang bertiga ini kan takut berapa gitu kan. Kayak saya juga kan takut gitu. Nah, takut. Soalnya baru pengalaman pertama kan. Takut. Terus lanjut kita mancing sampai bahkan itu mendekati jam 3.
Tadi jam 3 kok belum dapat. Terus akhirnya diputusin udah pulang. Berarti itu pulang tanpa membawa ikan berarti? Gampang ya. Biasanya kan kalau ditemui penampakan hantu itu apa-apa kan itu biasanya mendapatkan ikan. Dan ini kan malah banyak. Ya enggak dapat kan itu. Itu pun bapak saya bilang biasanya bapak itu kalau mancing diliatin sesuatu kayak gitu dapat banyak. Tapi ini kok nggak ada yang dapat. Mungkin ini beda. Ini sosoknya sosok buat perkenalan, buat jenengan dan teman-teman. Ya, terus bapak saya bilang sama bertiga ini, nah besok mau mancing lagi enggak kan gitu. Ya belum tahu kan itu. Mancing pertama kali aja sudah kayak gini kan gitu. Wah. Akhirnya diputuskan untuk pulang. Nah, kita pulang. Itu sekitar jam 3 ya? Iya, kurang lebih jam 3. 3-an kan gitu. Terus kita kemas-kemas, kita melanjutkan perjalanan sampai ya itu tadi kita melewati jalan yang berangkat tadi. Jadi ya sama waktu berangkat. Pas itu nyampe di tambak yang banyak pohon turinya. Oh ya, yang tadi itu ya. Ya, kan itu. Ini udah teman-teman yang 3 tuh udah ingat. Ini lokasi yang tadi. Wah, ini nanti tadi suaranya ini pasti nanti muncul ini lagi gitu. Itu udah di pikiran 3 orang tadi, saya dan tetangga itu. Pikiran. Udah sampai bener muncul. Yang tadi berpikiran tadi suara berangkatnya didengar suara ketawa itu. Iya, itu tadi. Terus mau pulang perjalanan berpikiran wah ini pasti nanti tadi suaranya pasti ini nanti muncul lagi. Muncul lagi. Ternyata bener. Suara lagi. Tidak suara. Apa itu? Sosoknya. Dia bergelantungan di pohon. Posisinya ya gini, duduk gini. Ya manggut-manggut gini. Tapi nggak mengeluarkan suara. Nggak mengeluarkan suara. Iya. Yang tadinya yang pertama berangkat itu suara, terus sampai yang pulang itu perjalanan pulang malah itu sosoknya melihatkan sosoknya. Itu siapa yang dilihatin siapa? Semua? Ya kalau ya bapak itu nggak dilihatin. Nggak dilihatin. Berarti cuma bertiga mungkin ya. Itu, ya. Oke. Perjalanan pulang sosok yang di awal tadi bersuara sekarang menampakkan sosoknya. Ya. Itu wanita berjubah putih ya? Ya, lihatnya sih rambutnya panjang. Terus pakaian putih. Pakaian putih ya? Iya. Putih. Terus posisinya duduk gini sama manggut-manggut. Berada di atas berarti? Ya. Oh, di pohon. Oke. Iya. Itu kan bapak depan pakai senter itu kan depan, ya belakang kan bertiga itu. Tuh ngegas. Oh, goesnya tambah banget, tambah kenceng. Kenceng, kan gitu. Karena takut toh, kenceng liatin kayak gitu. Siapa yang nggak takut coba kan gitu. Pengalaman pertama ya. Takut. Terus sampai bapak ya udah biasa. Toh. Mungkin udah tahu. Terus akhirnya kami bertiga dan bapak istirahat di gubuk karena tadi ketakutan. Itu masih di lokasi dekat-dekat tambak? Iya, dekat-dekat yang itu, yang pohon turi itu. Iya, pohon turi yang. Oh, berarti belum sampai perkampungan? Belum, masih di pertambakan. Di situ terus ada penjaga tambak. Iya, kan duduk di sama gubuk itu tadi, tapi ada penjaganya. Terus kita bersama-sama ngopi lagi sama ngerokok, terus menenangkan diri lah. Tadi kan karena soalnya kan takutnya nanti ada apa di perjalanan, kalau ketakutan kan harus ditenangkan dulu katanya kan. Sama ngopi ngerokok, ya ngobrol sama penjaganya, terus cerita. Ya itu penjaganya bilang, ya emang Mas, kalau ditambah itu ya kondisinya ya
banyak seperti itu. Seperti itu itu udah biasa udah mungkin biasa. ya. Karena kan tambak itu ya ini malah diceritain sama penjaga kan itu. Kalau tambak itu kan banyak penunggunya kan itu untuk nunggu apa ikannya biar nggak dicuri. Itu kata si penjaga tambak kan gitu. Nah, terus teman saya itu jawabin sama bapaknya itu, lah Pak, berarti apa jenengan kan gitu. Kalau bahasa Jawa kan itu jenengan. Panjenengan itu jaga di sini berarti ditemenin kayak gitu tuh. Kalau saya udah biasa ditemen kayak gitu. Apalagi apa itu sosok sering lewat gitu katanya kayak kita temen gitu ya. Kayak temen gitu. Padahal di situ yang jaga sendirian itu ya. Sendirian kan gitu. Jadi kalau mas-masnya tuh ya bener takut, nggak pernah mancing. Kalau bapaknya ini berdua udah biasa, ya Pak kan gitu. Bapaknya yuk Ben latihan kendel itu. Kendel itu berani latihan berani gitu. Nggak jadi penakut kan gitu. Setelah itu lanjut pulang sampai rumah tarhim itu mau subuh ya. Terus sampai itu ya sudah. Oke. Cukup menarik pengalaman dari Masnya. Dari yang berangkat sudah terdengar suara wanita ketawa. Sampai lokasi dilihatin sosok tinggi besar. Terus ada lagi ekor buaya putih. Perjalanan pulang dilihatin lagi sosok wanita berpakaian putih di atas pohon. Ya, itu pengalaman yang tak terlupakan ya. Sampai sekarang pun masih teringat. Tapi setelah kejadian itu mancing lagi nggak? Tidak. Sudah sekali itu ya. Sekali itu. Ya. Oke. Terima kasih Mas sudah berbagi cerita. Ya. Salam buat keluarga, sehat selalu. Sama-sama. Ya. Jangan lupa buat teman-teman dukung terus channel Gibah Hantu agar kami bisa berkarya, bisa menyajikan video-video horor. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk channel kami agar bisa lebih maju. Assalamualaikum, selamat malam.